Haleluya. Saya senang ada di tengah-tengah saudara. Nah, saudara, kita mau membahas bagaimana Tuhan memulai Abba Love Ministry ini, ya, yang dikenal dengan kelompok Gang Anjing, gereja mula-mula yang ada di Gang Anjing. Nah, Tuhan mulai gereja ini, saudara, adalah karena lawatan Roh Kudus yang dahsyat sekali. Itu dia, saudara. Ya, dan saya percaya, saudara, Tuhan yang membangun jemaat ini. Dan ini adalah gereja yang apostolik. Saya percaya, saudara, gereja yang suksesi apostolik harus sesuai dengan firman Tuhan 1 Korintus pasal 11, 12, 13, 14. Saya percaya itu gereja apostolik, saudara. Itu gereja suksesi apostolik. Ya, kita boleh bilang, oh saya secara kepemimpinan suksesi apostolik. Tapi kalau ajaran rasul-rasul tidak diteruskan, saudara, itu gereja suksesi apostolik. Saya percaya gereja yang Tuhan mau bangun nanti di akhir zaman, 1 Korintus 11, itu gereja komunitas, ya, gereja sel kayak apa kayak mau sebutnya. Kemudian yang mempraktekkan tubuh Kristus, yang mempraktekkan semua karunia-karunia, saudara. Ya, kemudian dimotivasi oleh kasih, 1 Korintus 13, saudara. Dan prakteknya adalah 1 Korintus 14. Ini gereja yang Tuhan mau bangun, saudara. Nah, waktu kami mulai dulu, saudara, ya, di rumahnya Kak Sofyan, ya, semua udah kenal dong Kak Sofyan, ya. Nah, kita itu nggak tahu banyak, saudara. Pokoknya Roh Kudus lawat kita, dan dahsyat sekali. Saudara tahu prinsip yang Tuhan kasih waktu itu apa, saudara? Nah, mari kita lihat, ya, prinsip yang Tuhan kasih adalah 1 Korintus 14 ayat 24 sampai 26. Ini prinsip yang Tuhan kasih, saudara. Nah, saya bacakan. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua, diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa lidah, atau karunia untuk menafsirkan bahasa lidah, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ini ayat yang paling kunci Tuhan kasih kepada saudaraku, kelompok gereja yang ada di rumahnya Kak Sofyan. Ini. Dan kami nggak sadar ini ternyata gereja apostolik, saudara. Yang nanti Tuhan mau bangun, saudara. Saya yakin gereja harus kembali ke sini. Kalau nggak seperti gereja mula-mula, saudara. Ini gereja mula-mula. Gereja nggak bisa sempurnanya, saudara, kalau nggak praktekkan ini. Nah, saudara, siap sekali. Kalau kita lihat, ya, di sini dikatakan, kalau kamu semua bernubuat, wow, ya, kami dulu kumpul, didorong semua orang bernubuat, betul ya, gitu ya, Kak Seno,
Mungkin David juga, ya, KTB Daud. Wow, Kak Sana juga KTB Daud ya. Ya. Bernubuat. Ya. Katanya kalau semua bernubuat, jadi semua orang didorong untuk bernubuat, saudara. Ini gereja yang Alkitabiah. Ya. Maka kalau ada masuk orang tidak beriman, orang baru, orang tidak beriman itu orang yang belum terlatih dalam karunia. Dia belum tahu karunia-karunia. Dan orang tidak beriman berarti orang tidak percaya. Maka katanya apa saudara? Segala rahasia terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga dia sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Itu dulu gitu saudara. Ketika kami semua nubuat, sampein, masuk orang baru. Saya anti bahasa roh saudara. Saya dari gereja yang, anti banget. Bahasa roh itu dari setan. Wis. Jadi saya takut saudara. Diajak sama Kak Sam ikut pertemuan. Nah, Lydia mungkin lupa Lydia. Ya, itu saudara, saya ikut pertama kali di kampus Untar, saudara. Ya, saya datang duduk anti bahasa roh, saudara. Saya nggak percaya ada karunia-karunia, saudara. Tiba-tiba semua satu-satu mulai bernubuat. Waktu itu Lydia, umur berapa ya Lydia? Mungkin 14 ya Lid ya kamu ya. 17, lulus SMA ya. Tiba-tiba dia ngomong, waktu dia ngomong saudara, saya kayak dibacain, nih ya, rahasia hati saya terkandung, terbuka rahasia hati saya, ya tersingkap, kemudian menjadi nyata. Saya nggak kuat saudara, saya nangis kayak anak kecil saudaraku. Dia kayak bacain hidup saya. Hari itu saudara, saya sujud menyembah. Sungguh Allah ada di tengah-tengah engkau saudara. Saya bertobat hari itu saudara. Dan saya langsung ikut komunitas ini saudara. Diajak ke rumahnya Kak Sofyan. Ya, waktu saya datang masih pakai sarung. Ya, nyampe di situ saya diajarin kenapa karunia-karunia Roh Kudus masih bekerja. Ya, kenapa karunia-karunia Roh Kudus penting? Ya, dan kamu juga akan dipakai dalam bernubuat nanti. Ya. Dan bukan cuma itu. Saya didoain supaya penuh Roh Kudus. Ya, dibaptis Roh Kudus. Tandanya adalah berbahasa roh. Wah, itu dulu saudara, kalau ada orang datang saudara, nggak ada yang lewat aja pokoknya. Ya, kalau saya ingat siapa itu, Haukun, ya Pak Kunata, itu saya yang bina dia. Terus saja pemuritannya itu saudara, sampai dia penuh Roh Kudus, bahasa roh. Dan dia juga bisa bernubuat. Wah, dahsyat banget saudara. Jadi kita kalau ibadah praktek 1 Korintus 14:26 ini. Ya, masih ingat Kak Sofyan? Kak Sofyan yang main musik ya. Nah, langsung saudara kalau kita berkumpul pasti ada orang yang mempersembahkan apa? Mazmur. Ya. Nah, mazmur itu apa saudara? Mazmur itu adalah menyanyikan ya firman Tuhan ya dengan apa saudaraku? Dengan melodi yang spontan saudara. Ya, firman Tuhan tapi melodinya spontan. Kalau kidung puji-pujian saudara itu adalah ya kita menyanyikan lagu-lagu yang udah diciptain. Itu melodinya dan apanya saudara, dia punya lirik itu sudah diciptakan, itu namanya kidung puji-pujian. Kalau Mazmur, isinya selalu firman Tuhan, tapi melodinya spontan, diurapi oleh Roh Kudus. Saudara ngerti ya?
Nah, satu lagi yang kami sering praktek adalah ya yang ditulis dalam Efesus pasal 5, nyanyian rohani. Nah, apa itu nyanyian rohani, saudara? Itu bahasa aslinya adalah nyanyian dari roh. Itu artinya, saudara. Nyanyian dari roh. Jadi itu tidak bisa disangkal, itu adalah nyanyian dengan bahasa roh. Itu dia, saudara, nyanyian dengan bahasa roh. Kami nyanyikan itu karena gereja mula-mula nyanyi ini, saudara. Ya, jadi boleh nyanyi. Sandarabaka syara lama ya lama kataku. Kirababababa sandarabaku. Dan kadang-kadang nanti ada tafsirannya, saudara. Yang lain menafsirkan, saudara. Ya, nah itu gereja mula-mula seperti itu. Dicatat dalam sejarah, saudara. Nah, kami praktek itu, saudara. Ya, kemudian ada apa, saudara? Ya, ada setelah Mazmur ada pengajaran. Nah, lihat, saudara. Pengajaran di sini beda sama nubuat. Oke. Kalau orang-orang yang anti bahasa roh biasanya bilang, "Oh, bernubuat itu menyampaikan firman Tuhan." Tapi di sini beda, saudara. Ya, bernubuat beda sama pengajaran. Ya, jadi kita percaya harus ada pengajaran firman Tuhan, ya, pengajaran, tapi juga harus ada nubuat. Ada yang bilang amin? Nah, terus dibilang apa, saudara? Ya, atau penyataan Allah. Nah, ini yang penting, saudara. Tiap kali kita berhimpun harus ada penyataan Allah. Nah, apa itu penyataan Allah? Ya, bahasa aslinya panerosis. Ya, penyataan Allah adalah manifestasi kuasa Allah, saudara. Itulah 9 karunia-karunia Roh Kudus, saudara. Disebutnya panerosis dalam pasal yang ke-12. Jadi Paulus bilang tiap kali kita beribadah, ya, beribadah ini bisa ibadah besar maupun komsel, ya. Ini 2 aplikasinya. Memang nanti yang paling efektif semua orang bisa bernubuat itu kalau di komsel. Jadi komsel maupun ibadah raya praktek pola ini, saudara, mestinya. Kami dari awal begitu. Ya, jadi ada apa, saudara? Penyataan Allah. Apa itu penyataan Allah? Ya, namanya juga bukan pernyataan, penyataan Allah. Dari asal kata nyata. Saudara, apakah Allah nyata ketika kita ketemu? Ada gereja, saudara, ketika ketemu Allah nggak nyata. Allah mau menyatakan dirinya, saudara, lewat manifestasi karunia-karunia Roh Kudus. Makanya mesti praktek dalam ibadah, terutama komsel, saudara. Bernubuat, sampein pesan Tuhan, ada yang dapat penglihatan, apalagi saudaraku, ya, ada yang dapat, ya, saudara, karunia perkataan hikmat, karunia perkataan marifat, ya, karunia membedakan segala roh, ya. Waktu kita beribadah di situ ada nubuatan, ada apa, saudaraku, ya, di situ ada bahasa roh dan ditafsir bahasa rohnya, ya. Jadi itu yang kita praktekkan, saudara. Ya, kemudian apalagi, saudaraku, ya. Nah, karunia-karunia pokoknya komplit. Karunia kuasa juga dipraktekkan. Doain orang sakit, ya, supaya sembuh. Apalagi, saudaraku, kita praktek ada karunia mujizat. Ada yang bilang amin? Komsel bisa terjadi mujizat. Di ibadah raya terjadi mujizat. Jangan kita kumpul, saudaraku. Orang datang bilang begini, baru 5 menit dia bilang begini, sungguh setan ada di tengah-tengah kamu, katanya. Kenapa? Karena dia baru 10 menit
udah dengerin gosip. Nggak ada kehadiran Allah, yang ada kehadiran gosip. Itu saudara. Nah, kami ini dasarnya saudara. Ya. Nah ini kalau kita sekarang bandingin sama sekarang, coba ya bandingin. Saudara ibadahnya masih begini nggak saudara? Bilang sama sebelah, kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh ya. Nah, Komsel kayak gini enggak saudara? Kayaknya enggak deh. Ya, ini kalau enggak kayak gini, kita enggak membangun saudara. Kata membangun di sini adalah oikodomeo, artinya membangun rumah Tuhan. Dari oikodomeo, ya dari oikos rumah, ya domeo itu membangun rumah Tuhan. Saudara makanya kalau nggak praktek agenda ini, maaf saudara tidak bangun rumah Tuhan. Saudara hanya kumpul-kumpul. Nah banyak gereja saudara nanti akan lari dari sini mulai pelan-pelan hilang. Ya, tujuan kumpulnya buat apa? Bukan oikodomeo saudara. Bukan membangun rumah Tuhan. Tujuannya adalah nyenengin orang saudara. Ya, supaya jemaat jangan lari. Khotbahnya jangan keras-keras. Supaya jemaat jangan lari. Kita khotbah teologi kemakmuran. Percaya Yesus kamu kaya, percaya Yesus kamu sukses. Ya. Tapi enggak alkitabiah. Nah, akibatnya apa saudara? Gereja makin man-centered, bukan kingdom-centered lagi saudara. Ya. Nanti jadinya bukan komunitas kerajaan. Jadinya komunitas ya kemanusiaan biasa aja. Nah ini bahaya saudara. Jadi itu sebabnya saudara ya kita mau kembali kepada yang Alkitab ajarkan. Ada yang bilang amin? Nah saya singkat aja menjelaskan bagaimana supaya kita bisa kembali ke sana. Nah apa kuncinya? Next cepat aja saudara. Kuncinya saudara baca di 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 40 ya. Kita harus jadi gereja yang saudaraku mempunyai 3 unsur ini. Kasih, kuasa Roh Kudus dan ketertiban dalam ibadah. Nah ini. Ya, ini 3 ini saudara. Pertama, makanya dimulai dengan kejarlah kasih. Next. Oh ya, dia bilang begini. Kejarlah kasih. Terus next. Berusahalah memperoleh karunia-karunia roh untuk membangun jemaat. Ya. Nah, jadi pertama kita harus punya kasih. Kejar kasih itu saudara. Karena kasih adalah dasarnya kita saudaraku membangun rumah Tuhan di ibadah. Ya, dasarnya penggunaan karunia-karunia. Kasih bukan hanya dasarnya, kasih itu motifnya. Ya. Kalau saudara punya punya karunia, enggak punya kasih, gawat. Saudara orang bisa loh punya karunia, enggak punya kasih, bisa. Artinya gini, dia karunia itu kan pemberian. Saudara enggak lakukan apa-apa, saudara dapat. Tapi kalau saudara enggak sertai dengan kasih, karunia tidak disertai dengan kasih, akibatnya apa? 3 hal, ingat, misuse. Karena motifnya bukan kasih. Aku bisa tahu Darmadi, ya, aku bisa baca hidup dia. Tapi kalau aku nggak punya kasih, aku kontrol dia. Ya, misuse the gift. Saudara ngerti ya? Nah, atau abuse. Abuse. Saya kontrol dia jadi hancur hidupnya ya. Nah, atau apa?
useless. Paulus bilang, kamu boleh punya semua karunia, kalau nggak punya kasih, gong yang berbunyi gemerincing sia-sia. Jadi kasih harus jadi dasar dan motifnya. Tapi ayat ini bilang apa saudara? Berusahalah memperoleh karunia-karunia. Nah kata berusaha saudara, itu bahasa aslinya adalah aktif. Menginginkannya dengan aktif. Maaf kalau saudara nggak pernah, Tuhan aku mau karunia-karunia Tuhan. Aku mau berusaha. Maaf saudara nggak akan dipakai karunia-karunia. Ya, bahasa Inggrisnya malah lebih tajam lagi. Earnestly desire the gifts. Tapi bahasa King James-nya saudara, earnestly covered the gift. Tahu covered, tamak. Ini dalam pengertian positif ya. Tamak tahu. Tamak kalau dikasih satu mau lagi. Ya, mau lagi. Ya. Tamak tuh gini, mau. Itu tamak. Tapi kalau mau, ya terserah. Kalau kamu mau kasih. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Maaf yang kayak begitu nggak bisa dipakai karunia-karunia, saudara. Mau dipakai karunia-karunia? Bilang mas sebelahnya, tamak. Bilang tamak. Mau karunia-karunia? Udah tamak, bagus ini. Itu orang yang gitu yang bisa dipakai karunia. Kalau yang ya lihatlah Tuhan mau kasih ya kasih, kan karunia namanya. Betul karunia, tapi saudara harus menginginkannya, harus haus, harus cari sungguh-sungguh aktif. Nah itu ya. Nah tapi juga kita mesti tahu peraturannya, mesti tertib saudara. Ya, nah ini banyak kegerakan karismatik, kegerakan Pentakosta menjadi melenceng karena tidak tertib, saudara. Nah, ini banyak jadi aneh-aneh. Ya, misalnya saudara ya, wah kita bahasa rohnya nggak tertib misalnya. Nggak boleh juga saudara, misalnya gini. Ya, lagi khotbah tiba-tiba satu ibu-ibu berdiri. Kita kita bilang, Bu, tenang Bu, lagi khotbah. Tidak bisa, ini dari Roh Kudus. Nah itu nggak tertib, saudara. Nggak boleh gitu saudara. Nah, itu crazy-matic, bukan charismatic, oke? Nggak boleh. Ya. Contoh lain lagi khotbah, waktunya dengar firman Tuhan, dia nubuat dari ujung. Hamba Tuhan yang khotbah, dengarkan aku nabi. Wis, itu nggak benar saudara, nggak tertib. Ayatnya bilang roh nabi tunduk pada nabi-nabinya. Roh Kudus itu kalau pakai kita nggak kayak kerasukan, ngerti nggak? Kalau kerasukan, jangan gitu, nggak bisa. Udah begini, itu kerasukan. Ya, kalau Roh Kudus itu nggak, dia tunduk roh nabi, Roh Kudus tunduk pada nabinya. Nah, nabinya itu yang berinisiasi. Nabinya itu yang apa saudara? Dia yang kontrol. Contoh, bahasa roh kita bisa kenceng. Itu kita yang nentuin. Itu bukan bahasa Roh Kudus. Itu bahasa roh kita. Makanya terjemahan yang agak lama bilang bahasa roh. Terjemahan baru bahasa lidah.
Kita akan pakai bahasa lidah aja, saudara. Ya, tapi bahasa roh itu roh kita yang ngomong. Cuman diurapi Roh Kudus. Nah, cuman Roh Kudus mengurapi roh kita bukan poses, bukan. Tapi dia kasih kita kebebasan, kita yang ngomong. Mau kenceng, kita yang ngomong. Mau pelan, kita yang ngomong. Ngerti ya? Itu artinya roh nabi tunduk pada nabinya. Mau kapan nyampein pesan Tuhan? Nggak bisa, nggak tahan. Gue udah nggak tahan, nggak bisa. Emang lu kerasukan? Enggak. Ngerti ya? Nah, ini ketertiban yang kita mesti ngerti, saudara. Contoh lagi lain ketertiban. Kita lagi nyembah, nyembah saudara. Tahu-tahu ada pesan Tuhan mau disampaikan. Nah, kita semua mulai pelanin bahasa rohnya. Pelanin. Supaya bisa dengar. Saudara ngerti ya? Nggak bisa gini, tidak bisa, ini Roh Kudus. Nah, itu nggak tertib. Ya. Terus ada lagi yang nggak tertib, misalnya gini saudara, kadang-kadang kita dilawat Tuhan, ya, bisa aja terjadi fenomena kayak gini saudara. Saudara pertama kali pegang es, kira-kira gimana saudara? Kaget kan? Dingin. Nah, waktu pertama kali dilawat Roh Kudus, seringkali ada pengalaman yang beda-beda. Ada yang bilang kayak ke listrik, Pak Edi. Ada yang bilang panas, ada yang bilang enggak, dingin gua. Beda ya kan, itu fenomena. Nah, fenomena nggak boleh dijadikan patokan, itu urapan Roh Kudus. Nah, ada orang yang karena dia pertama dapatnya geter, jadi dia pikir kalau penuh Roh Kudus harus geter. Diam, tidak bisa. Ini Roh Kudus. Nah, itu nggak tertib. Atau harus jatuh. Ya, kita nggak percaya yang begitu sudah. Harus jatuh, apalagi dibuat-buat. Lemeskan badanmu. Pegangan tangan. Kaget, jatuh semua. Tapi bisa jatuh nggak? Orang-orang bilang bisa aja. Tapi nggak usah dibuat-buat. Saudara ngerti ya? Itu bisa jadi sihir dalam gereja. Aku kalau nggak jatuh nggak afdol. Kamu mau benjol berapa kamu? Nah, itu yang gitu-gitu saudara, kita mesti teratur. Ada yang bilang amin? Jangan penuh Roh Kudus. Ya, itu kejar-kejaran. Ada loh gereja penuh Roh Kudus saudaraku. Pendetanya dikejar, lari-lari. Lari-lari. Kenapa? Lagi dipenuhi Roh Kudus. Enggak gitu. Enggak gitu. Ya, harus tertib. Ada yang bilang amin? Tuhan mau ada damai sejahtera. Nah, kegerakan ke depan ini sudah dahsyat. Karena 3 hal ini, kasih, kuasa Roh Kudus, ketertiban. Amin. Nah, sekarang kesimpulannya. Yang terakhir aja langsung. Waktunya nggak ada lagi sudah. Yang terakhir. Jadi kan karena ada pertanyaan saudara hari-hari ini, Pak Edi. Banyak di YouTube saudara. Kita suka dengar ajaran-ajaran yang anti sama penggunaan karunia-karunia. Ya. Ada yang gini, ada yang percaya karunia-karunia sudah tidak ada di zaman kita ini. Udah berhenti di zamannya rasul-rasul. Karena Alkitab udah sempurna, udah komplit. Menurut kami itu salah tafsir saudara. Karena yang sempurna itu datang, ya itu bukan Alkitab. Di mana ada ayatnya itu Alkitab? Bukan. Yang sempurna datang itu adalah ya, ketika Yesus datang, kita sempurna mengenal Dia muka ketemu muka. Sekarang seperti dalam cermin yang buram.
Tapi nanti muka dengan muka. Nah waktu itu nggak perlu karunia lagi, makanya waktu itu baru karunia berhenti. Sekarang justru perlu karunia. Karena kita mengenal dia belum sempurna. Karena justru dengan bantuan karunia, kita makin bisa mengenal dia lebih dalam, saudara. Ya, nah itu contoh pengajaran yang kita nggak setuju, saudara. Terus ada lagi yang menuduh gini, saudara. Oh, kamu ini, ya, kamu ini nggak alkitabiah. Masa bahasa roh semua sama-sama? Nggak boleh bahasa roh sama-sama. Nah ini, kalau saudara nggak ngerti baca 1 Korintus 14 menurut konteks ya, saudara kan bilang benar juga ya, karena satu-satu ayat dicomot. Nah saya nggak ada waktu membahas ini, saudara. Tapi kami, ya, saya dan Pak David udah membuat eksegesisnya, saudara, 1 Korintus 14. Enggak gitu, saudara. Ya, yang Tuhan larang, ya, bukan enggak boleh bahasa roh sama-sama, saudara. Yang dia mau kita hindari adalah kita hanya berbahasa roh, fokus ke membangun diri kita, bukan membangun jemaat. Ya, jadi dia nggak pernah larang kita berbahasa roh, saudara, sama-sama, enggak. Sebab dikatakan, jadi apa yang harus aku lakukan? Aku hendak berdoa dengan bahasa lidah, aku hendak berdoa juga dalam bahasa akal, ya kan? Aku hendak memuji dengan bahasa lidah, aku hendak memuji juga dengan bahasa akal. Ya, sebab jikalau aku hanya memuji, mengucap syukur dengan bahasa lidah saja, bagaimana orang yang hadir di situ? Ini untuk umum ternyata bisa mengerti. Jadi jangan hanya berbahasa roh. Ya, kalau bisa tafsirannya dapat, ya. Tapi kalau nggak ada tafsirannya, nggak apa-apa, saudaraku. Ya, kita juga memuji, menyembah dengan bahasa biasa. Nah, memang, saudara, kalau ada saudara, ada orang tidak percaya, ya, ada banyak orang tidak percaya, orang tidak beriman, ya, memang kita mesti pertimbangkan. Ya, jangan kita terlalu banyak bahasa roh tanpa kita jelasin ke mereka. Sehingga mereka datang, saudaraku, mereka bingung. Gila ini, kamu gila ya katanya. Apa itu kamu ngomong, ya kan? Nah, jadi kalau ada orang yang tidak percaya, kita jelasin. Ini tuh bukan bahasa gila, bukan. Ya, ini lagi bahasa roh. Ya, kita jelasin. Nah, tapi kalau kita kumpul kayak begini, saudara, nggak ada orang baru, nggak ada orang tidak percaya. Oh, kita bebas aja, mau bahasa roh terus nggak ditafsir juga nggak apa-apa. Nangkep? Ya, jadi kesimpulannya begini. Dalam pertemuan ibadah jemaat, ibadah raya dan komsel, bahasa lidah boleh digunakan bersama dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama, baik ditafsir ataupun tidak. Jika ada orang baru tidak mengerti karunia roh, maka sebaiknya kepada mereka perlu dijelaskan apa bahasa lidah itu. Selama pertemuan ibadah bersama, setiap murid Kristus sebaliknya berbahasa lidah secara pribadi dengan volume suara pelan yang tidak mendominasi suara di umum. Penggunaan bahasa lidah tidak boleh dilarang, tetapi harus sesuai dengan aturan ketertiban, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ada yang bilang amin? Nah, ini petunjuk kita, saudara. Ya, jadi kalau kita, saudara, berbahasa roh, ya, nah saya dorong saudara, ya, kalaupun, ya, udah enggak berbahasa roh sama-sama, saudara, bahasa rohnya pelan-pelan. Ya, karena dibilang gini, saudara, kalau ada 2-3 orang berbahasa roh,
Ya, ada yang nggak ada yang menafsirkannya. Dia bilang apa? Hendaklah dia berdiam diri. Nah, itu orang yang anti bahasa roh bilang nggak boleh. Bahasa roh sedikit pun nggak boleh, disuruh berhenti. Enggak. No. Koma. Hanya berkata-kata pada diri sendiri dan kepada Allah. Artinya apa? Bahasa rohnya volumenya dikecilin. Hanya dia yang dengar. Saudara ngerti? Karena lagi ada kegiatan lain, jangan ganggu. Jadi, nah ini orang Kristen ya, di Abalov ini jarang praktek. Saudara hari Minggu ibadah bahasa roh enggak? Lagi khotbah saudara bahasa roh. Itu dahsyat sekali kalau saudara praktek itu. Amin. Nah sekarang kita mau saudaraku praktek. Ya. Nah, hari ini kita mau saudara simple aja. Kita mau praktek bahasa roh. Dan kemudian dengar dari Tuhan. Dan kita menyampaikan pesan profetik. Ya. Untuk saudara kita. Untuk jemaat. Untuk saudaraku. Ya, kita mau sampaikan juga nanti untuk ya kegerakan kita ini. Mari kita mau datang sama dia, saudara. Thank you, Lord. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Benar Tuhan. perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan, Roh Kudus hadir di sini. Bait suci, inilah rumahmu Tuhan. Nyatakan dirimu Tuhan. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah bekerjalah yang besar. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah
karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita, di antara kami, mari Roh Kudus urapilah kami, urapilah kami, penuhilah kami. Oh, Rabakashandara la bala 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 bala. Oh, Ria Rabba 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 Rabba. Shandara la baba baba rabba 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 rabba. Inala makashande. Oh ramakasheki rabba 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 rabba. Sandara bakoria ramakusande. Saudara, saya merasakan di sini ada urapan mujizat, mujizat. Ya. Saudara yang sakit, coba taruhkan tangan saudara di tempat yang sakit. Ayo, firman Tuhan tadi sudah disampaikan, iman saudara akan saudara dapatkan. Ya, ayo sembah dia, sembah dia, sembah dia, supaya kuasa mujizat ini. Apa yang mustahil? Kalau saudara sedang juga menghadapi masalah, ayo. Waktu Roh Kudus kerja, tiada yang mustahil. Roh Kudus bekerja, tiada yang mustahil. Terima ini. Terima ini. Apa yang ada bisa tidak ada, apa yang tidak ada bisa Tuhan buat ada. Ayo harapkan yang besar. Oh, sama dia. Terima ini, jangan halangi. Minta ampun kalau ada penghalang saudara. Bereskan hatimu, sucikan hatimu. Terima ini, sembah dia. Haleluya. Terima ini, nyanyikan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sulit. Imani. Bila Roh Allah turut bekerja, oh tiada yang mustahil. Terima ini. Karena orang percaya, karena Roh Allah lagi tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Tidak ada yang sukar. Oh, turut lagi tiada yang mustahil bagi orang percaya karena Roh Allah bekerja di antara kita. Saudara, tetap
tempat yang sakit. Kalau saudara punya masalah, taruh di hatimu. Coba sekarang biarkan musik, saya minta musik ini. Ini akan menjadi satu suara nubuatan buat saudara. Ya, bagian refnya saja. Terima ini. Biar Tuhan juga berbicara pribadi kepada saudara. Yes. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Terima ini, terima. Siap ya? Siap yang besar? Siap yang besar? Sama-sama katakan, hey, tiada yang mustahil dan tiada yang imani. Hey, mana Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Apabila Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan banyak orang percaya. Karena Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, banyak yang sukar. Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, dan tiada yang percaya. Karena Allah turut bekerja Antara kita. sama dia, sama dia, sama dia. Keara lamana takara lamana sama. Sekere alamana takara. Yes. Sekarang gelombang yang berikutnya. Saudara, kekudusan ini. Kekudusan ini. Haleluya lamana syakara. Kuria lamana. Kiara lamana. Rasakan. Kita sama-sama menyembah. Biarkan kekudusan Tuhan. Biar Tuhan menyucikan, memulihkan, merestorasi. Haleluya lamana takara lamana sando. Kekudusan, kekudusan Tuhan. Kami berdoa supaya kekudusan-Mu turun di tengah-tengah kami sehingga setiap kami juga akan dipakai Tuhan. Setiap kami akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu dalam nama Yesus. Yes. Saudara, Alkitab bilang tiap kali kita berjumpa, ya, Paulus bilang kita harus kejar, ya, usahakan memperoleh semua karunia, terutama bernubuat. Karena bernubuat bisa membuat orang, ya, dia betul-betul sadar hadirat Tuhan ada di sini.
Dia kemudian ditegur, ya Tuhan tegur, Tuhan nyatakan isi hatinya, nah, dan bisa ada pertobatan, saudara, pertobatan, ya. Jadi kita mau praktek, saudara, saling bernubuat. Nah, sederhana sekali, kita mau cari berdua-berdua atau paling banyak 3, coba saling menyampaikan pesan yang profetik yang Tuhan kasih saudara buat, ya, membangun iman orang ini, menasehati dia, dan kemudian saudara menghibur dia. Ya, kita praktek dulu di antara kita. Oke? Nah, sekarang cari orang yang kalau bisa agak kurang kenal. Ya. Coba sampein saling bernubuat. Ya. Nah, sampaikan pesan Tuhan, apa yang saudara dapat. Jangan cuma doa, ya, pesan Tuhan. Tuhan kasih saya kata-kata ini. Kamu, nah, sampaikan apa yang saudara dapat buat dia. Yes, sampaikan saudara.
sempurnakan selalu dalam senam jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, namamu. Saudara, saya mau saudara duduk di hadirat Tuhan. Saudara rasakan gak pengurapan Tuhan begitu luar biasa, saudara. Ini hadirat Tuhan secara korporat karena kita kumpul sama-sama, saudara. Nah, kita mau saudara sama-sama ya, kalau nanti ada pesan Tuhan ya 2-3 orang dari teman-teman kita yang dapat ya boleh sampaikan saudara sentuhan itu ya, tapi singkat-singkat ya. Silakan kalau ada yang dapat pesan Tuhan dari teman-teman kita, pendoa kah, atau ya teman-teman yang bergerak di profetik, silakan. Oke, baik. Ya, saudara nanti di hall ya, kalau pesan Tuhan itu saudara dapat nanti disampaikan ya kepada, nanti ada person in charge-nya untuk kita catat, nanti kita akan saudaraku juga menyebarkan apa yang Tuhan bicara di tengah-tengah kita. Baik, kita mau sama-sama lanjutkan lagi.